Ya, bus yang disediakan Unjani ya untuk melakukan city tour. Ya, ini dia squad. Ya, teman-teman dari Hotel Ibis ini sudah mulai masuk ke dalam bis. Oke, ini dia teman-temannya. Halo, Ibu Fatma, Bu Ana. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya itu Bayu Septiansyah. Kebetulan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya bersama rekan juga di Prodi Ilmu Pemerintahan, ada Mbak Wulan sama Mbak Siti. Kita satu rekanan ya di program studi ilmu pemerintahan. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini ada 3 rute yang akan kami ambil, ya kan. Yang pertama itu satu, nanti kita akan ke gedung gedung sate terlebih dahulu, yang pertama, betul. Jadi di situ di gedung sate itu kita sedikit mengambil view sama foto sebenarnya tuh kan. Yang penting kan foto sebenarnya. Nggak usah lama-lama, yang penting ada dokumentasi. Yang lama itu dibelanja dan oleh-oleh, ya kan, seperti itu. Setelah dari gedung sate, nanti kita akan jalan ke wilayah konferensi Afrika. Ya, mohon maaf sebelumnya, tadinya itu kita punya akses untuk bisa masuk. Biasanya kita punya akses ke KA itu, kita bisa masuk. Tetapi karena kemarin itu sedang ada renovasi sampai tanggal 2 awal bulan itu, seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi minimal ada dokumentasi lah ya. Nah, betul, seperti itu. Yang terakhir baru kita ke Saung Angklung Ujo, seperti itu. Dan kebetulan juga ini kita pakai bisnya Sekolah AD, ya kan. Itu lokasinya itu Sekolah AD itu adalah sekolah pendidikan TNI AD yang ada di Gatsu. Kalau dekat dengan TSM, Trans Studio Mall yang ada di Bandung. Ya, Gatsu itu adalah Gatot Subroto. Kita itu senangnya mengsingkat-singkat ya. Betul. Nah, di sini kita tadi ngelewatin Bio Farma sebelah kanan. Yang kita kemarin vaksin rame ya ini ya, di Bio Farma ini. Ya kan, sampai dijaga ini. Dia di area penting kemarin itu pada saat pandemi Covid itu, Bio Farma itu. Dan di sini juga sebenarnya Bapak Ibu kalau di Bandung itu
jarak tempat lokasi untuk poin A ke poin B itu tidak terlalu jauh sebenarnya tuh. Makanya kadang lebih bisa untuk jalan kaki, bisa untuk mengendarai sepeda motor juga bisa. Di dekat sih kalau untuk jarak. Nah, kalau sebelah kiri ini Ibu adalah Jalan Ciamplas. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu misalkan yang sering belanja ya ke Jalan Ciamplas. Nah, ini betul, ini bisa nembus ke Lembang. Tetapi sekarang itu satu arah, Ibu. Kalau di Bandung itu. Cipaganti itu yang di tadi yang udah kelewat ya sebelah sana, betul. Ini udah pertigaan. Dan misalkan Bapak Ibu misalkan kalau keluarga lagi atau ada kegiatan lagi nih dari kantor, saya rekomendasikan hotelnya bisa di Grandia. Kenapa alasannya di Grandia? Bukan saya marketing hotel ya Mbak ya. Nggak ada ke situ ilmu saya. Nggak ada. Yang Grandia Hotel itu dia punya rooftop pool yang menghadap langsung ke flyover Pasopati. Jadi kalau yang ini, jadi di atasnya itu nanti kalau kita pulangnya kan melewat atas, nanti kelihatan. Itu biasanya untuk foto Instagram di sosial media itu bagus. Nanti di sini kelihatan di sini nih. Jadi langsung bisa foto ke arah pegunungan. Nah itu tuh Mbak, tuh hotelnya ada rooftopnya itu, ada kolamnya. Nah seperti itu. Ini betul. Kalau itu, nah sebenarnya kita Ciamplas Bapak Ibu, dan itu ada Gunung Tangkuban Perahu, daerah Lembang. Ini awannya lagi bagus sih kelihatan. Jadi kota Bandung itu dikelilingi gunung, makanya dingin kayak gitu. Kalau bahasa Sundanya atau Jermannya tipis. Iya. Kalau kota kembangnya itu adalah di daerah Cihidung. Itu Mbak kalau mau beli bunga, wah itu udah deh. Kalau Ibu kan mungkin senang ya. Itu yang namanya bunga itu satu harganya tidak mahal, kemudian banyak pilihannya dan kekinian kalau di daerah Ciledug Mbak yang nggak ada misalkan lagi kemarin di Ciledug apa bunga apa ya Pak yang lagi rame, ibu-ibu tuh biasanya tahu tuh. Nah anggrek ada yang hijau yang bunganya tuh kecil, harganya tuh berapa, di sini murah Mbak. Cuman ya di bawahnya itu yang repot tuh sebenarnya. Sih kebanyakan di sini kita kalau di wilayah Kota Bandung lebih banyak sarana olahraga pertamanan untuk meningkatkan indeks happiness indeksnya itu. Biar sama liburannya murah, nggak bayar, cuma bayar parkir doang 2.000. Seperti itu, cuma 2.000, nggak boleh lebih dari 2.000 untuk sepeda motor. Kami sudah sampai di destinasi wisata yang pertama, yaitu Gedung Sate. Hitung dulu aja nih pesertanya. Bentar ya. Di Gedung Sate. Entong, ya, siap. Di Unjani ya, kita di Gedung Sate. Ada 2 bis. Kalau hari itu sebenarnya kita bisa masuk untuk kalau beliaunya ada tuh kadang dibolehin yang berasal dari FPDKIC. Iya. Jadi kami mau ambil foto nih di depan Gedung Sate. Siap. Atau dulu disebutnya Gubernur Ekben Boleh. atau pusat pemerintahan. Nah, pada saat dulu kala ini untuk Gedung Sate sendiri tidak seperti ini Ibu Bapak. Jadi hanya serambi kiri dan yang tengahnya saja. Iya. Nah, serambi kanan ini belum dibangun. Di belakang saya soalnya kosong banget Pak. Ya. Kosong, ada 4 seat bangunannya kosong. sendiri, yang belakang ini kosong. kolaborasi 4 arsitektur Belanda dan 1 perkumpulan arsitektur Hindia Belanda yang ditempatkan di Jawa Barat pada saat itu. Nah, untuk sekarang masih sama sebetulnya fungsinya sebagai tempat pemerintahan, yakni kantor Gubernur Jawa Barat atau sekarang didiami oleh Bapak Ridwan Kamil seperti itu. Nah, ciri khas daripada Gedung Sate ini terlihat dari atasnya yang menyerupai tusukan sate berjumlah 6. Seperti itu. Ya, 6. Nah, sebetulnya arsitekturnya memang meskipun dari Belanda, orang-orang Belanda, namun ornamen-ornamen yang ada di dalam Gedung Sate maupun di luar Gedung Sate ini adalah ornamen Hindu dan Islam. Seperti itu, Ibu. Nah, 6 itu kan rukun untuk yang Islam itu rukun Islam. Nah, sedangkan ukiran kayu-kayu yang ada di atas itu adalah ukiran Hindu yang ada di candi-candi yang ada di Indonesia. Seperti itu Ibu Bapak. Nah,
Lalu ada SBH, batu Yus. yang di tengah itu disebutnya adalah batu peringatan pemuda Kota Bandung. Kenapa? Karena pada saat dulu ketika Jepang masuk ke Indonesia, para pemuda Kota Bandung itu berusaha untuk mempertahankan gedung sate ini, Ibu Bapak. Saya belikan antena di mobil, menyewa tentara bayaran bernama Burka atau tentara bayaran berasal Mongolia yang memang terkenal sadis. Nah, senjatanya itu seperti senjata arit. Nah, tentara Gurkha ini memang terkenal sebagai tentara yang memang tidak segan-segan untuk memenggal kepala musuhnya. Nah, dan pada saat itu memang ada 7 pemuda Kota Bandung yang gugur dan sampai saat ini kepalanya tidak ditemukan. Yang memang ada di sekitaran gedung sate ini. Jadi tubuhnya gimana? Ada di sini. Kepalanya saja. Jadi tubuhnya ditemukan, namun kepalanya tidak sampai sekarang. Nah, akhirnya dibangunlah Tugu Pemuda Kota Bandung yang memang batu tersebut. Seperti itu, Ibu Bapak. Nah, sama mungkin di sini Ibu Bapak yang dari Semarang itu kan Lawang Sewu ya terkenalnya. Ya, oke. Nah, sebetulnya masih sama seperti di Lawang Sewu. Ini di gedung sate sendiri ada ruang bawah tanahnya. Kalau misalnya Ibu lihat di sebelah sini, boleh maju Ibu Bapak. Letak itu naruh. Gua sepanjang jalan Mas ngejelasin ini jalan apa, Bio Farma, Kimia Farma aku. Ini dia. Oh gitu. Pintu dan jendelanya memang tidak ada di itu. Jadi tapi memang sudah ada blueprintnya, Ibu Bapak. Ya, tapi kalau misalnya Lawang Sewu kan sudah ada hitungannya ya. Iya, hanya 900 ya kalau tidak salah ya. 997 kalau tidak salah ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini gedung gedung sate di bagian bawah tanahnya itu difungsikan sebagai museum. Ada 2 museum, Ibu Bapak. Yang pertama ada Museum Pos Indonesia, yang kedua ada Museum Gedung Sate. Nah, pada saat dulunya ruang bawah tanah ini difungsikan sebagai ruang tahanan politik dan tahanan rakyat Indonesia yang memang dinilai oleh Belanda sebagai orang-orang yang menentang pemerintahan kolonial pada saat itu. Nah, sama seperti Lawang Sewu, tapi Lawang Sewu tidak dijadikan sebagai museum di bawahnya, seperti itu ya. Berapa berarti? Nah, seperti itu. Sedikit info dari kami rakyat Bandung. Sedang berada tepat ya di depan gedung sate. Jadi tadi sudah mendengar penjelasan singkat dari pemandu wisata yang disediakan oleh Unjani. Oke, kita sekarang langsung masuk ke lokasi gedung satenya. Tapi sebelumnya kita foto-foto dulu. Oke, sekarang kita saksikan nih sama-sama rekan-rekan dekan dari Forum Komunikasi Dekan Indonesia menampilkan pose terbaik mereka ini di depan gedung sate. Oke, ini Bu Wiwit dari International Women University. Oke. Nah, pada saat itu negara-negara Asia dan Afrika diprakarsai oleh Indonesianya adalah Insinyur Soekarno dan Perdana Menteri Ali Astiamijoyo menyelenggarakan sebuah konferensi yang memang sangat-sangat monumental sekali gitu, sangat-sangat terkenal sekali karena menyatukan bangsa-bangsa negara dunia ketiga pada saat itu yang memang masih banyak yang memang belum merdeka. Nah, sekarang kita ke sana. Oke, siap. Ayo berangkat. Jadi bawa mahasiswa nih, kebetulan dia klub pecinta Kota Bandung ya, nanti dikasih tahu. Nah, kalau ini kita sekarang mau mengarah ke konferensi Asia Afrika, tapi kita karena di Bandung ini penuh sejarah, jadi kita memang lewat jalan yang banyak sejarah. Kebetulan kalau di Kota Bandung ini tempat-tempat bersejarah ataupun rumah-rumah tua dikuasai oleh militer ya Bu ya. Jadi kalau dikuasai militer biasanya lebih terawat. Nah, ini namanya sebentar lagi kita akan belok namanya Jalan Banda. Nanti dari Jalan Banda kita akan melewati satu, tapi Bapak Ibu pernah dengar ada kisah tentang teosofi ya Bu ya? Pernah dengar? Ya, tempat belanja. Jalan Riau ini nama lainnya R.E. Marta Dinata. Jadi untuk barang-barang di sini Bapak Ibu itu adalah harganya itu di bawah harga di mall. Karena mereka langsung ambil dari di pabrik. Ya. Seperti itu, jadi kualitasnya itu bagus, makanya akan dipenuhi nanti sore itu oleh orang Jakarta. Gitu. Ya. Sekarang jadi ini Bu, Uniqlo. Jadi Uniqlo di Bandung ini punya toko tersendiri. Kan biasanya di mall-mall kan Bu. Ini dia Uniqlo-nya punya sendiri. Ya, tapi ini di Heritage. Bu, nanti sebelah kiri ini ada tadi yang saya bilang tempat Freemason, ini namanya Santa Albanus ya. Gereja Katolik Bebas Santa Albanus. Maksudnya bebas apa ya?
bebas dari gereja Katolik Roma. Beda sama Roma. Sudah tidak ada, sudah tidak dipakai, jemaatnya ada permasalahan internal. Dari mulai COVID udah nggak mulai ibadah, udah nggak ada ibadah. Kafe sekarang biar nggak suasananya nggak horor. Nggak horor. Tapi kalau bagi yang tahu Nanti ini belok tuh kanan. rumah kentang. Nanti kita tuh. Sekarang rumah kentang Oh, iya. jadikan kafe mereka. Nah ini Nah, rumah kentang namanya. jadi sekarang jadi destinasi kafe rumah yang itu tuh. Malam tertentu. Tadi malam Jumat ya. Tadi malam Jumat. Lu mau dijelasin? Bayangkan yang saya di kelas aja. Nah, kalau ini Bapak Ibu, ini Kodiklat. TNI. Nah, kalau TNI sebenarnya ada beberapa patung di dalamnya yang dulu buat melambangkan arsitektur ya. Ada sebuah tanda. Jadi di sini tuh ada seorang arsitek yang sangat terkenal tuh buat tanda. Ada, cuma sekarang ditutup sama Kodiklat. Ke Balai Kota Bandung, tempat berkantornya Wali Kota Bandung yang beberapa hari kemarin terjadi insiden kebakaran. Ya, itu ada masih kelihatan di sebelah kanan. Tuh, masih Nah, masih kelihatan. Kelihatan. Ya, Kalau bisa begini, apa yang terjadi? ya untuk ya masih korsleting, tapi untuk secara pastinya masih dalam penyelidikan sih Bu. Oleh Dewi Sartika, pahlawan nasional Indonesia. Nah, untuk yang kebakaran sendiri itu disebut sebagai Taman Wiranata Kusuma. Nah, Wiranata Kusuma itu adalah bupati pertama Kota Bandung, RAH Wiranata Kusuma. Jadi yang kompleks kebakarannya yang pada saat itu insiden kebakaran memang ada beberapa arsip negara. Lurus aja, Pak. Dan koleksi-koleksi bersejarah yang menceritakan tentang RAH Wiranata Kusuma. Nah, tadi dari yang pada saat Balai Kota seberangnya itu ada beberapa gereja. Kenapa? Karena pasca sarjana Universitas Katolik Parahyangan berada di situ. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan ini ada Taman Vanda yang dulunya digunakan sebagai tamannya anak-anak company Belanda. Nah, gedung yang warna putih ini adalah Bank Indonesia. Nah, pada saat itu gedung ini dijadikan sebagai gedung keuangan Karesidenan Pasundan pada saat era Hindia Belanda. Nah, sekarang di sebelah kiri ini ada gereja Katedral Agung Bandung. Nah, pada saat itu memang banyak gereja-gereja yang memang dibangun oleh Hindia Belanda karena memang mayoritas company atau orang Belanda itu agamanya adalah Kristen atau Nasrani seperti itu. Dan ada nih. Ya, jadi memang di Tatar Pasundan atau Parahyangan kita menyebutnya, itu kita mempercayai memang dan ada bukti sejarahnya bahwa tanah Sunda ini pada saat dulu dikuasai oleh dikuasai oleh kerajaan yang dinamakan Kerajaan Pajajaran yang memang rajanya itu bernama Prabu Siliwangi. Nah, pada saat itu Prabu Siliwangi tunggangan atau hewan peliharaannya itu adalah harimau atau maung disebutnya dalam bahasa Sunda. Peringatan Konferensi Asia Afrika ini menyebutnya sebagai historical walk atau perjalanan sejarah. Nah, belok ke sini sekarang bagus kalau misalnya untuk di video karena terasa Bandungnya. Nah, ini Bu. Nah, ini biasanya dari ujung sini sampai dengan ujung sana di Gedung Merdeka, biasanya para pimpinan negara atau delegasi negara berjalan untuk sampai ke Gedung Merdeka. Nah, Gedung Merdekanya ini sendiri dibangun oleh nama arsiteknya Wu Sukhumehen yang sama-sama sebagai penganut Freemason. Yang tadi gerejanya Gereja Katolik Bebas Albanus itu. Nah, sekarang di sebelah di sebelah kiri ibu-ibu ini ada Plaza Paihoman. Ini hotel yang pada saat itu digunakan sebagai peristirahatan delegasi negara. Nah, dan di dalamnya sendiri juga masih ada kamar Insinyur Soekarno namanya yang pada saat dulunya itu ditempati oleh Insinyur Soekarno, Ali Sastroamidjojo dan sebagainya. Seperti itu. Ini lagi renovasi Gedung Merdeka. Ini lagi renovasi. Ya. Nah, dulunya Gedung Merdeka ini atau Konferensi Asia Afrika disebut sebagai Gedung Societet Concordia. Nah, Societet Concordia dulunya itu warung kopi. Ya,
Peringatannya 18 sampai dengan 24 April 1955 pada saat itu. Gedung Merdeka ini dijadikan sebagai warung kopi. Nah, gitu. Jadi para pengusaha-pengusaha teh Belanda pada saat itu yang ada di Tangkuban Parahu, yang ada di Ciwidey, yang ada di Pangalengan, itu biasanya turun. Nah, untuk berdansa dan mengopi di sini. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu masuk ke aulanya, granitnya itu langsung dari Italia. Dan ukurannya tidak sekecil ini, tetapi sebesar kaki untuk kita berdansa, tari dansa seperti itu. Nah, jadi memang dulunya aulanya itu yang sekarang biasanya digunakan untuk acara pemerintahan, dulunya digunakan sebagai tempat dansa. Nah, kalau sekarang sendiri ini ada 2 serambi sama seperti di Gedung Sate, di serambi kiri dan serambi kanan. Nah, waktu dulunya yang serambi kiri ini digunakan untuk kafe. Nah, yang di sebelah kanannya juga sama kafe. Nah, rasisnya orang barat, Bu, Bapak, Gedung Merdeka yang sekarang tulisan Gedung Merdeka, waktu dulunya ada tulisan sangat besar sekali. Jadi pribumi pada saat itu disamakan dengan seekor anjing. Seperti itu. Waktu dulunya, tapi sekarang sudah dihapus. Ya. Boleh. Lebih baik ke Bandung daripada ke Sunda Kelapa. Gitu. Karena pada saat itu ketika pemindahan dari Bandung ke Sunda Kelapa juga sedang wabah malaria. Gitu. Jadi salah satu alasan Belanda hengkang dari Indonesia itu adalah salah satunya karena yang pertama inflasi yang tinggi, jadi mata uang Belanda yang memang sangat turun sekali, dan yang kedua memang sudah tidak stabil gitu antara pemerintah pusat di Belandanya pada saat itu Ratu Wilhelmine. Nah, waktu Ratu Wilhelmine tidak menyangka bahwa pejabat-pejabat yang ditugaskan ke luar negeri Belanda itu sangat-sangat korup. Buatan ya, bahasa buatan yang memang sekarang penuturnya itu ada di negara-negara Amerika Selatan. Jadi yang Latin seperti itu bahasa buatan. Nah, selain daripada Esperanto Corner, ada juga yang dinamakan Chinese Corner, Korean Corner, seperti itu. Jalan Braga, Ibu Bapak, yang terkenal dengan lukisannya yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nah, bedanya Jalan Asia Afrika dengan Jalan Braga, kalau Asia Afrika pada saat itu dihuninya oleh para elit Hindia Belanda, tapi di Jalan Braga dulunya sering terkenal dengan copetnya di malam hari, seperti copet para menir-menir Belanda seperti itu ya, atau para pujangga-pujangga dan pejabat-pejabat Hindia Belanda pada saat itu. Nah, akhirnya terkenal dengan copetnya, tapi sekarang sudah dijadikan tempat sebagai kuliner. Kulinernya Kota Bandung banyak di Jalan Braga. Dan di sini kantor Angkatan Muda Siliwangi. Dan kalau misalnya Ibu Bapak lihat, jalannya ini beda, bukan di aspal kalau Jalan Braga. Jadi ada seperti batu, ya batu itu batu sungai dan batu gunung juga yang dibawa dari Gunung Manglayang. Nah, batu gimana? Enggak, ini batu, jadi batu templek gitu. Jadi tidak pakai aspal. Kalau misalnya di Semarang itu kalau tidak salah ada di kawasan Kota Tua ya. Ya, Kota Lama di Semarang itu sama, tidak pakai aspal kan ya Bu, betul ya? Ya. Kota Tua Jakarta juga sama. Jadi sebetulnya kota-kota atau wilayah-wilayah bersejarah yang ada di Indonesia biasanya pemerintah provinsinya itu ada satu jalan gitu yang memang tidak memakai aspal, sebagai gantinya menggunakan batu sungai atau batu gunung. Nah, lukisan-lukisannya ini nggak dicopot Bu kalau misalnya malam, jadi dibiarkan saja seperti itu, tapi tidak ada yang maling gitu istimewanya. Iya, tidak ada. Ya karena mungkin Bu orang Bandung baik-baik gitu ya, jadi lukisan-lukisan yang memang bagus dan indah seperti ini tidak ada yang membawa, karena memang hampir 24 jam ya, jadi seharian memang Braga ini tidak sepi kalau sekarang gitu. Jadi perbedaannya dulu dan sekarang sangat beda sekali. Kalau misalnya waktu dulu yang tadi saya sebutkan ketika zaman Belanda ini terkenal dengan copetnya, tapi sekarang Braga ketika Indonesia sudah merdeka ya dijual Bu, dijual. Tapi ketika
ketika malam hari, ketika sudah, iya, seperti ini saja, enggak ada Bu. Gitu. Dijual, ada yang dijual, ada yang kalau misalnya memang warnanya sudah tidak terlalu bagus, ya dijadikan galeri untuk umum saja seperti itu Bu. Enggak, aku lihat dia. Gemblong Ibu. Apa? Pak Madiana beli apa nih kira-kira? Beli apa ini? Cheese roll, keju gulung. Kayaknya kemarin waktu seminar ada ya? Dihidangkan ya. Ini pesanan istri nih kayaknya Pak Madiana ya. Oke. Apa itu Ibu? Bolen isi peyem. Pak Agus borong Pak Agus. Mbak anak istri. Oke, ini dia rombongan kami FKDK ISIP di Kartika Sari lagi belanja oleh-oleh khas Bandung. Rame nih borongannya. Oke. Siap. Wah, enak ini. Boleh dimakan di bus nanti rame-rame. Ini rombongan kami sedang berada di toko Kartika Sari Bandung ya. Jadi kami direkomendasikan untuk beli oleh-oleh penganan khas Bandung. Ini teman-teman dekan dari FKDK ISIP udah mendapatkan hunting oleh-olehnya untuk dibawa pulang ke daerahnya masing-masing. Oke, ini dia belanjaan saya nih. Jadi saya beli bolen, kemudian ada banana cheese roll, ada banana crispy. Oke, kita lihat berapa nih belanjaan saya kali ini. Ini dia belanjaan saya ya, udah dapat 2 kantongan nih mau dibawa pulang. Jadi habis belanja oleh-oleh dari Kartika Sari, sekarang kita tanya nih sama Mas Padil, kita mau kemana sekarang Mas Sekarang Padil? kita mau ke Saung Angklung Ujo, Bapak Ibu, dan sebelumnya kita di depan sana itu ada rumah kediaman Gubernur Jawa Barat. Oke. Kayak gitu. Nah sekarang kita dari sini kita langsung ke Saung Angklung Ujo dan kebetulan karena sekarang hari Jumat, jadi beribadahnya di Saung Angklung Ujo karena memang sudah disediakan. Perjalanan kira-kira berapa lama itu dari Kurang sini? lebih 1 sampai 1,5 jam lah kalau misalnya tidak macet bisa ditempuh dengan 1 jaman. Oke, siap. Oke, ayo kita Oke, berangkat. siap.